Kayak pemain kayak gambar ya bang? Kayak gambar kayak apa di? Allah. Ada kalau bilang ini dia apa nih diedit ya? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kemana kita pagi hari ini? Taif. Kota Taif. Insya Allah kita akan jalan-jalan sambil menelusuri sejarah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah kita akan ada ke Masjid Ibnu Abbas, masjidnya para sahabat, masjidnya sahabat. Nanti ada apa? Ada kuburannya juga di situ, ada makamnya juga di Ibnu Abbas. Kemudian nanti kita ke parfum, tempat penyulingan parfum. Kemudian kita ke Gunung Taifnya. Nanti di situ ada kereta gantung atau teleferik. Nanti yang mau naik bisa kita temenin. Insya Allah bagus pemandangannya. Untuk memberkahi perjalanan kita, mari kita membaca doa safar seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna mu'dah. Allahumma inna na'udzubika min wa'atai safari wa ka'abati manzari wa su'i munqalabi fil mali wal ahdi wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita doakan perjalanan kita kali ini agar lancar. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti sepulangan dari Taif, insya Allah kita yang mau umroh ketiga silahkan, tapi tidak ditemani oleh Hamri. Nah, biar Bapak Ibu semua bisa umroh mandiri sendiri, tahu rasanya tawaf sendiri, tahu rasanya sa'i sendiri, atau berdua sama teman-temannya. Ya Bapak Ibu ya, agar kita Amri mendampingi Bapak Ibu itu untuk agar Bapak Ibu itu bisa umroh sendiri. Artinya apa? Ketika nanti ada kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, berkali-kalinya Bapak Ibu umroh, bisa sudah membaca doanya, bisa sudah melakukan umroh itu sendiri, agar mempermudah yang lainnya juga ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita mau ke Taif. Mungkin sedikit cerita apa itu kota Taif. Kota Taif adalah kota yang apa Bapak Ibu? Yang pertama kali Rasul berhijrah. Kenapa pertama kali? Karena setelah berdakwah di kota Mekah, Rasulullah SAW berdakwah, kemudian orang kafir Quraisy tidak senang, maka apa perintah kafir Quraisy, terutama paman Nabi siapa? Abu Lahab. Ternyata paman Nabi itu sangat benci dengan keponakannya sendiri, pamannya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, Abu Lahab dan beserta geng-gengnya itu langsung memerintahkan seluruh kafir Quraisy yang ada di Mekah ini untuk dingin kali Ibu. Oke, dah dua.
Untuk apa? Untuk mengepungi rumah Rasulullah. Nah, ketika dikepungi itu 100 orang kurang lebih, barang siapa yang dapat membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ganjarannya Bapak Ibu? Apa yang dikasih kemarin? 100 unta kurang lebih. Kalau kita kali lipatkan dengan uang kita mungkin bermiliaran. Sekarang. Kemudian Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan kepada kafir Quraisy yang 100 orang itu? Fa'akhsyainahum fahum la yubsirun. Agar Bapak Ibu juga tahu kisah Nabi dan bisa diceritakan kepada sanak saudara di Indonesia. Fa'akhsyainahum fahum la yubsirun. Maka Allah itu tutup pandangan kafir Quraisy pada saat itu. Sementara tidak bisa melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Siapa yang memperhatikan Rasulullah di atas kasur? Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situlah Rasulullah pertama bergerak ke Gua Sur dulu. Nah, ketika setelah di Gua Sur, maka setelah sedikit tenang kota Mekah, tidak ada lagi kecamuk yang ingin membunuh Rasulullah SAW, barulah ingin berdakwah ke Taif. Di Taif ternyata ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan dakwah, di jalan saja masih dibunuh. Jadi Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW ketika hendak ke Taif, orang kafir Quraisy yang ada di perjalanan menuju Taif itu tanya, ini siapa? Jadi orang kafir Quraisy itu cuma tahu nama. Ada sayembara, siapa yang bisa membunuh yang namanya Muhammad? Cucunya Abdul Muthalib, saya akan mengasihkan 100 ekor unta. Jadi cuma tahu namanya saja, mukanya tidak. Makanya ketika di perjalanan ke Taif, ada orang kafir Quraisy juga yang nanya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar terkenal. Dari masa jahiliyah itu Abu Bakar terkenal. Jadi Abu Bakar itu hidup di masa jahiliyah, baru hidup juga di masa setelah datangnya Islam. Ya. Islam kapan baru turunnya Bapak Ibu? Ketika umur Nabi 40 tahun. Ya, jangan salah ya. Jadi di masa dari 1 sampai 40 itu Rasul juga semasa dengan orang-orang yang dulu atau zaman jahiliyah. Apa arti jahiliyah Bapak Ibu? Jahiliyah itu sebenarnya artinya kebodohan. Tetapi pada masa itu bangsa Arab itu tidak bodoh. Bahkan bangsa Arab itu salah satu yang bangsa disegani oleh Persia dan Romawi. Bangsa terbesar pada saat itu Bapak Ibu. Zaman mungkin 300 tahun atau 150 tahun sebelum Masehi, sebelum adanya kalender Masehi, itu bangsa Romawi dan Persia ataupun Yunani itu bangsa yang sangat besar. Bahkan orang mereka pun sangat segan dengan bangsa Arab pada saat itu. Maka daripada itu Nabi Muhammad itu diburu oleh seluruh umat manusia yang tahu bahwasanya ada sayembara 100 unta tersebut. Ketika hendak berjalan ke Taif dengan Abu Bakar, jadi cerdasnya Abu Bakar gini, ditanya, itu siapa wahai Abu Bakar? Wahai Abdullah, nama Abu Bakar itu Abdullah juga ya. Abdullah, itu siapa? Yang di sampingmu itu siapa? Kata orang kafir Quraisy. Apa jawaban Abu Bakar sangat cerdiknya? Huwa yahdini ila thariq. Apa artinya? Dia itu orang yang menunjukkan aku jalan. Sebenarnya maksud Abu Bakar adalah dia adalah pembimbingku untuk ke surga. Jadi pembimbing jalanku untuk ke akhirat. Tapi dia bilang apa? Huwa yahdini ila thariq. Dia yang menunjukkanku jalan. Kan masih general, masih umum. Jalan kemana ya kita tidak tahu. Cerdasnya sahabat dahulu ketika ditanya tidak berbohong tapi bisa menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka daripada itu para sahabi itu kulluhu udul. Dalam ilmu mustalahul hadis, sedikit kita cerita keilmuan. Dalam ilmu mustalahul hadis ada namanya ashabur rijal. Ashabur rijal apa? Orang-orang yang meriwayatkan hadis an fulan, an ibnu Umar, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala an banyak anannya. Itu namanya ashabur rijal hadis. Namanya orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi semua para sahabat itu namanya ashab al-udul, orang-orang yang
adil, orang-orang yang bijaksana. Jadi seluruh sahabat Nabi, sahabat itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, mati atau meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Kalau misalnya ada orang yang beriman kepada Nabi, kemudian dia munafik atau dia kembali ke syirik, maka itu tidak disebut dengan sahabat Nabi. Maka daripada itu Bapak Ibu, ketika baca suatu kitab, baca suatu buku, kalau disebutkan sahabat Nabi berarti dia berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal atau wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi. Nah, itu dinamakan sahabat. Nah, kemudian ketika di jalan diburu juga Abu Bakar dengan kecerdasannya menyelamatkan Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah tentunya, sampailah ke kota Taif. Sampai sana nanti nggak sempat saya ceritakan. Jadi di sana kita mungkin naik elektrik dan segala macam, nggak ada sempat untuk cerita sejarah. Jadi sekarang dulu, kurang lebih ke Taif itu berapa jam? Kurang lebih 2 jam, insya Allah. Maka daripada itu kita cerita sedikit, nanti istirahat, baru ketika sampai ke Masjid Ibnu Abbas saya ceritakan sedikit lagi. Nah, ketika di tempat Taif, apakah langsung diterima dakwah Nabi? Tidak, malahan apa? Dilempari batu, dilempari kotoran, karena orang udah tahu bahwasanya akan ada datang yang namanya Muhammad membawa risalah Islam. Jadi seluruh kota yang ada Saudi ini lah kita bilangnya, sekarang Saudi sekarang, pada zaman dahulu itu udah tahu bahwasanya ada orang yang datang namanya Muhammad, tapi membawa risalah Islam, agama baru. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya Amri ini datang, Amri bilang saya ini Nabi. Nah, ada orang ngaku-ngaku Nabi, apa enggak dibunuh sama orang? Apa enggak dicerta sama orang? Apa enggak dilempari orang? Nah, gitulah. Saya Nabi, ayo ikut Amri. Ibadah kita nggak usah ada tawaf, kita sa'i aja semuanya. Nah, misalnya Amri kayak gitu, apa enggak dilempari orang? Nah, itu juga dengan orang-orang terdahulu melihat Rasulullah. Tetapi dengan sabarnya Rasulullah, itulah yang kita dapat ambil Bapak Ibu. Emang ayatnya sedikit kali, innallaha ma'as sabirin, pendek. Cuman bagaimana kita melakukan atau mempraktekkan itu di dunianya, di dunia nyatanya, di keseharian kitanya, itu sangat susah. Apalagi wasta'inu bis sabri wassalah, dan kalian pegang teguhlah dengan sabar dan salat. Fa innaha kabirah, sungguh itu sangat besar. Amri dari pertama, Ustaz dari pertama disuruh kita sabar terus kan. Emang itu yang kunci utama dari kehidupan. Kalau udah sabar, ibadah tenang. Kalau udah sabar, jalan-jalan kita tenang. Kalau udah sabar, maka jadi enak. Inti utama dari kita kehidupan itu adalah hati. Yang pertama, hati apa bahasa Arabnya kemarin Bapak Ibu? Qalbun. Qalbun itu apa artinya Bapak Ibu? Bolak-balik. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Siapa yang membolak-balik hati? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami, kata kita. Kemana? Fi dinika, untuk agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Jadi hati itu yang membolak-balik. Adalah yang nanti susah makan, ada yang nanti susah tidur, ada nanti misalnya ada polisi yang narik-narik di haram tuh ya Bapak Ibu ya, haji, ayolah, haji ya, gitu ya. itu kadang kita sakit hati, cuman kita harus sabar. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada mungkin teman sekamarnya lagi berantem sekarang. Itu cepat-cepat Bapak Ibu minta maaf. Karena di sini kita tidak ada yang sempurna. Termasuk Amri juga. Amri tahu, Amri banyak salah Amri mungkin sama Bapak Ibu. Nanti ketika terakhir Amri mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terutama sama Ustadz Diki, sama Pak Diki, saya banyak kali salah. Sama Pak Dio juga. Jadi kemudian Bapak Ibu, setelah di Taif, ketika berdakwah, jadi kurang lebih berdakwahnya secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi secara berdakwah Nabi itu kurang lebih seperti ini. Masuk ke Taif,
langsung ke istirahat dulu, langsung ke masyarakat. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, ana rasulun, dia bilang, saya rasul, saya utusan. Langsung kayak gitu. Fattabi'u, ikutilah aku. Kurang lebih seperti itulah. Langsung ke pasar. Jadi dulu itu pusat dari peradaban umat manusia pada zaman dahulu itu namanya suk. Apa suk artinya? Pasar. Jadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pusat peradaban manusia itu ada di pasar. Jadi Bapak Ibu ada namanya suk Muqas dulu. Suk Muqas itu apa? Pasar yang paling tertua dari 300 tahun sebelum Hijriah sudah ada. Namanya suk Muqas. Nanti ada di jalan ada petunjuknya suk Muqas. Cuma kita tidak lewat di situ. Suk Muqas namanya. Suk Muqas itu lahirlah banyak para penyair jahiliyah terdahulu. Dahulu Bapak Ibu, sebelum kita cerita di Taif. Jadi suk Muqas itu menjadi tempat dari sayembaranya para penyair. Sayembaranya para penyair pada masa jahiliyah dulu. Ketika suk Muqas itu ada, maka peradaban manusia itu sangat pesat. Bangsa Arab disegani. Dulu Bapak Ibu di Ka'bah itu yang digantung kiswah itu bukan kiswah yang ada sekarang. Dulu itu yang digantung adalah penyair-penyair, tulisan-tulisan syair dari zaman-zaman jahiliyah digantung di situ. Sekarang alhamdulillah ayat-ayat Quran lah yang digantung di kiswah Ka'bah. Jadi pada zaman dahulu Ka'bah itu udah ada pada saat Nabi Ibrahim, dari jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kemudian digantikan ayat Quran tersebut dengan digantikan syair tersebut dengan para ayat Quran? Karena ayat Quran telah mengalahkan sastra bangsa Arab dulu. Makanya Quran itu salah satu mukjizatnya adalah karena berbahasa Arab. Makanya kata para ulama, barang siapa yang bisa bahasa Arab maka setengah agamanya udah paham ya. Man arafa minkum arabiyatan, kurang lebih lima makna. Fa'urifa nisfa dinikum, maka dia mengetahui setengah dari agama. Maka daripada itu Bapak Ibu, minimal satu saja dari anak-anak kita, minimal satu saja dari cucu kita itu bisa agama dari A sampai Z ya. Maka insya Allah sekolah agama Kak ya. Oh, ditembak Ustaz saya nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah ke Taif, Rasulullah berdakwah, kemudian dilempari batu, dilempari, mohon maafnya kencing unta, dilempari kotoran unta, sampai Bapak Ibu, sampai apa? Apa namanya ini Bapak Ibu di atas alis? Kening, sampai kening Rasulullah SAW itu bercucuran darah. Kemudian Rasulullah SAW menampung darah tersebut agar tidak jatuh ke bumi. Karena kenapa? Malaikat Jibril turun ke bumi, bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kalaulah engkau perintahkan sekarang aku untuk mengazab orang-orang di Taif, akan kuhancurkan dua gunung ini dan kubalikkan kota Taif tersebut. Tapi Rasulullah apa bilang? Saking sayangnya Rasulullah dengan umatnya, hum qaumun la ya'lamunani, kata Rasulullah. Mereka kaum-kaum yang tidak tahu aku itu siapa. Mereka itu kaum-kaum yang belum tahu siapa aku ini, kata Rasulullah. Fatruku, kata Rasulullah, tinggalkan saja. Insya Allah, kata Rasulullah, nanti akan sa'ata qaumun ba'dahum, akan datang kaum setelah mereka itu atau cucu-cucu mereka beriman kepadaku, yu'minu nabi, kata Rasulullah. Sampai sekarang alhamdulillah kota Taif itu menjadi kota yang sangat muslimnya 100%. Itu janji Rasulullah. Makanya setiap hadis yang ada janji Rasulullah mustahil tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dibuang Bu. Aduh, pas saya aja kok enggak. Iklan. Itu lagi kan. Nah, kemudian sebentar lagi kita tidur ya Bapak Ibu. Setelah selesai cerita sedikit ya. Takutnya nanti terlewatkan saya tidak bilangnya. Nah, kemudian
Kemudian Bapak Ibu setelah ke Taif, akhirnya Rasulullah kemana? Pulang dulu ke Mekah dulu. Agak kembali sedikit ke Mekah, tapi karena di Mekahnya belum kondisional, artinya belum bisa masuk, akhirnya Rasulullah intijah atau mengarah ke Madinah. Dan di Madinah sudah saya ceritakan kan lengkap bagaimana Rasul pertama kali datang, bagaimana disambut, sama juga dengan Abu Bakar. Jadi kalau misalnya ditanya siapa sahabat yang paling banyak dahsyat juga berteman dengan Rasulullah, kemudian menemani Rasulullah dakwah, kemudian sahabatnya Nabi juga, siapa? Abu Bakar Siddiq. Perbandingannya kata para ulama, satu amalan Abu Bakar setengah amalan para sahabat yang lain seluruhnya. Artinya apa? Kalaulah pahala kita mengerjakan sholat itu 1 gunung Uhud, kalau sahabat Nabi itu 1000 gunung Uhud dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya kalau kita 1000 orang kita kerjakan amalan, hanya 1 Abu Bakar yang menutupinya. Sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq luar biasa. Seluruh harta, benda, apapun itu, sampai anak-anaknya diikhlaskan untuk berdakwah kepada Islam. Sampai dikatakan di sebuah riwayat bahwasanya Abu Bakar itu helai untuk kain kafannya aja itu ditalangi oleh sahabat yang lain. Saking kan semua hartanya itu dihabiskan untuk apa, dakwah kepada Islam. Makanya kita Bapak Ibu ada pesantren, ada sekolah-sekolah agama. Coba Bapak Ibu mulailah bersedekah ke mereka, karena mereka lah yang menyelamatkan agama kita 20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Nggak ada promosi, nggak ada. Abdi belum punya pesantren, doain aja. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang terjadi sama beberapa sahabat? Yang kedua, dari kalangan wanita, siapa yang paling banyak perjuangannya mengikuti dakwah Rasulullah? Siti Khadijah. Dikatakan Bapak Ibu, Siti Khadijah itu, jadi ada 2 orang yang paling berpengaruh ketika dakwah Rasul itu masih sangat dikecam oleh masyarakat Mekah. Yang pertama adalah Khadijah, istri beliau. Yang kedua adalah kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib, beliau ini adalah pemimpin Quraisy pada saat masanya. Jadi Abdul Muthalib ini orang yang paling disegani di Mekah pada saat itu. Masih ingat Bapak Ibu kejadian Ka'bah mau dihancurkan oleh siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Abraham, betul. Nah, ketika Abraham itu ingin menghancurkan Ka'bah, kalau misalnya kita lah, rumah kita di sampingnya ada Ka'bah, ada orang datang nyerbu 1000 orang dengan pasukan gajahnya, kita respon kita gimana? Pasti kita marah ya, pasti kita juga akan membela kan. Tapi pada saat itu Abdul Muthalib sebagai pemimpin kaum Quraisy santai saja. Jadi agama orang-orang dulu itu sebelum datangnya Nabi itu udah kuat sebagian, udah beriman kepada agama sebelumnya. Datangnya Nabi Muhammad lebih yakin lagi ketika menjadi sahabat Nabi. Nah, ketika Abraham masuk, jadi orang perang dulu harus kontek-kontekan dulu, Pak. Kalau misalnya kita bilang, yuk saya tunggu di sini. Nah, gitulah kalau misalnya kita zaman sekarang. WA, yuk saya tunggu sini. Ayo, gitu. Nah, kalau dulu pakai surat. Jadi Abraham ini kirim surat ke Abdul Muthalib. Apa isi suratnya? Wahai Abdul Muthalib, kalaulah tidak mau berperang dengan kami, maka bergeserlah dari Ka'bah tersebut, karena kami ingin menghancurkan Ka'bah. Kurang lebih seperti itu. Apa balasan Abdul Muthalib? Silahkan saja. Tafadhol, katanya. Kalaulah emang Allah berkehendak untuk menghancurkan itu, Allah izinkan untuk kau menghancurkan itu, maka telah hancur dari ribuan tahun yang lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum masuk kota Mekah saja sudah datang burung ababil dengan kerikil-kerikil dari neraka, langsung dihancurkan semua pasukan Abraham.
Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mustahil Bapak Ibu. Kita itu haji tahun depan itu tidak mustahil. Makanya kita doa terus, amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua haji tahun depan. Kalau enggak tahun depan, bulan depan Bapak Ibu juga umroh lah lagi, enggak apa-apa. Nanti ada orang yang mengatakan bahwasanya Ustaz, kalau udah umroh itu wajib jadinya haji baginya. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Nah, karena haji itu bagi orang yang mampu. Kemampuan tersebut juga ada batasnya. Kalau mampunya umroh tidak apa-apa umroh. Kalau misalnya pengen haji dikumpulin uangnya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mampunya umroh terus, alhamdulillah juga. Artinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, kecuali dengan sesuai kemampuannya. Kita di sini mungkin ada kejadian kemarin, ada nasinya nggak masak. Allah itu dicoba aja. Ini bapak nih kalau dikasih nasi nggak masak, apakah dia tawakal atau merepet? Nah, gitu tuh. Nah, dikasih Allah. Tuh, padahal hotel bintang 5, ya kan? Kita nggak tahu. Nah, kemudian bapak-bapak yang di bintang 3, yang di itu Emar Andalusia dikasih loh. Ini telur belum dikasih segini. Nah, telur. Gimana? Enak nggak? Kata Allah, gitu kan? Coba Allah itu semakin sering diuji hambanya, semakin cinta Allah kepada kita. Cobalah kita bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu nggak sayang sama Amri, pasti Bapak Ibu nggak akan nanya, apa Ustaz Amri ini, biarin aja udah. Tapi alhamdulillah karena Bapak Ibu sayang sama saya, Ustaz, kalau misalnya saya kayak gini, gimana hukumnya Ustaz? Nah, biar saya pun bisa ambil keputusan fikihnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada Khadijah sama Abdul Muttalib. Khadijah juga salah satu orang yang paling berpengaruh di dakwahnya Rasulullah. Dikatakan Khadijah itu adalah saudagar yang paling terkaya di kota Mekah. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, dari 10 pintu rezeki, 9 pintu rezekinya di mana? Berdagang. 1 rezekinya di mana? Yang lain-lain. Itu yang menjanji Rasulullah. 10 pintu rezeki, 9 rezekinya itu berdagang. Tapi 1 rezekinya itu ada di yang lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada hadis yang lain juga. Tempat yang dibenci oleh Rasulullah itu adalah pasar. Kenapa pasar? Banyak bohongnya. Maka daripada itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha dengan jujur. Jadi dari 2 hadis tersebut ulama menyimpulkan bahwasanya karakter pengusaha yang bagus itu adalah jujur, membantu, terus bersedekah, keluarkan zakat. Zakat banyak Bapak Ibu ya, ada zakat mal, ada zakat emas, ada zakat ibu-ibu yang punya banyak emas, ibu-ibu yang punya banyak harta. Jangan lupa dikonsultasikan kepada ustadznya di kampung. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita. Di setiap harta kita ada sedikit haknya orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Khadijah itu menjadi saudagar yang paling sangat kaya di Mekah. Abdul Muttalib, kakek Nabi, menjadi pemimpin kaum Quraisy, bukan kafir Quraisy, kaum Quraisy. Kalau kafir Quraisy berarti orang-orang kafirnya. Kalau kaum Quraisy berarti kabilah Quraisy. Nah, dari 2 itu Rasulullah itu masih aman-aman saja ketika berdakwah. Ketika meninggal kakek beliau, kemudian meninggal juga Khadijah, itulah baru keadaan sulit. Nah, dikatakan menjadi amul huzni. Tahun apa? Tahun kesedihan. Nah, barulah ke Taif, kemudian ke Madinah yang saya ceritakan tadi. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan itinerary kita atau sejarah-sejarahnya? Bukan pamannya, Ustaz. Paman itu kakek sih. Pamannya itu kakeknya yang Kakek. Kalau paman Nabi yang paling sangat mencintai Nabi siapa? Yang meninggal di Uhud? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, itu kalau Hamzah, kalau misalnya paman Nabi Hamzah, dikatakan di riwayat Hamzah itu belum sempat syahadat. Tapi namanya juga orang dulu, kita tidak bisa menghukumi apakah masuk surga atau neraka. Itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa?
Allah. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak berhak menghukumi orang. Yang menghukumi orang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya Bapak Ibu ya, karena sebagian orang ada yang menghukumi Hamzah itu masuk neraka. Nauzubillah. Kita juga menghukumi Hamzah itu masuk surga? Nggak bisa juga, karena kita nggak tahu kejadiannya nanti di akhirat. Ya Bapak Ibu ya, Hamzah itu Bapak Ibu, ketika ada orang yang mau membunuh Rasulullah, yang 100 orang tersebut, salah satu yang membubarkan 100 orang tersebut, Al-Gojo Mekah itu adalah Hamzah. Siapa kalian berani mau membunuh ponakan? Jadi Hamzah itu gila, dikatakan pedangnya itu 2 bilah. Saking fangarnya. Siapa yang mau bunuh ponakanku Muhammad, kata Hamzah, maka langkahi mayatku dulu. Jadi orang semua segan. Bahkan Umar bin Khattab itu jagoannya pada saat itu di Mekah, nggak berani kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Umar itu premannya di Mekah dulu lah, dia bilang. Akhirnya Rasulullah berdoa. Doanya apa? Ya Allah ya Tuhanku, Islamkanlah salah satu dari 2 Umar bin Khattab sama Abu Jahal dulunya. Umar siapa? Saya lupa. Umar bin Abdul Aziz siapa namanya? Saya lupa. Jadi ya salah satu yang diislamkan oleh Allah, ditakdirkan Islam oleh Allah itu adalah Umar bin Khattab. Itu doa Rasulullah. Makanya daripada itu Bapak Ibu, kita alhamdulillah udah masuk raudah. Kita udah meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan di samping raudah, di samping Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu kalau berdoa mustahil tidak diijabah oleh Allah. Karena predikat ataupun titel Rasulullah itu apa? Habibullah, kekasihnya Allah. Kalau kita ini siapa lah Bapak Ibu? Manusia yang ada banyak dosanya, manusia yang banyak salahnya, berdoa. Ya dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan atau dipending dulu, ya itulah posisi kita. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua masuk raudah kemarin. Insya Allah apa saja yang didoakan di raudah itu dikabulkan. Apa itu raudah artinya Bapak Ibu? Surga. Ma baina mimbari wa baiti, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku adalah surga dari surganya Allah. Kemudian Bapak Ibu, mungkin kita pertama ke Masjid Ibnu Abbas ya. Masjid Ibnu Abbas. Kita ceritakan sedikit baru kita istirahat. Siapa itu sahabat Nabi Ibnu Abbas? Apa arti Ibnu Abbas? Ibnun artinya anak, Abbas artinya nama orang. Berarti Ibnu Abbas itu siapa? Anaknya si Abbas. Jadi cerita sedikit. Sebenarnya di Madinah, cuma saya lupa ceritanya. Ada 3 anak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga saya lupa. Nah, yang pertama Ibnu Abbas ini yang kita kunjungi. Ibnu Umar saya nggak tahu di mana makamnya. Ibnu Abbas itu kurang lebih meriwayatkan sekitar 6.000 hadis. Maksudnya apa? 6.000 hadis yang ada sahihnya, yang ada hasannya. Ibnu Abbas ini dididik langsung oleh ayahnya Abbas, diantar tiap pagi ke rumah Nabi di Madinah. Jadi setiap pagi Abbas mengantarkan anaknya untuk sekolah, untuk ngaji lah kita bilang ya, untuk belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti Rasulullah itu untuk berkhidmat, untuk membantu Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Marah Rasulullah berkhidmat kepada Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah yang berkhidmat, Rasulullah yang ahlan sini Abbas, sini Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ta'al, nakul, ayo makan. Jadi Ibnu Abbas mencatat atau merekam bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana kesehariannya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah. Semua itu direkam oleh hafalannya, kemudian ditulis untuk menjadi sebuah hadis. Jadi banyak dari riwayat Ibnu Abbas itu semuanya sahih. Riwayat itu an Ibnu Abbas, an Umar, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kayak gitu riwayat hadisnya. Orang-orangnya disebut tadi apa Bapak Ibu? Ashab Rijalul Hadis. Namanya ya, nggak apa-apa. Pokoknya orang yang meriwayatkan hadis.
salah satu orang yang didoakan langsung oleh Nabi SAW supaya pintar agamanya. Bagaimana Rasulullah mendoakannya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tangan Rasulullah diletakkan ke dadanya Ibnu Abbas. Apa yang dibaca Rasulullah? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi kurang lebih ini dadanya Ibnu Abbas, diletakkan tangan Rasulullah ke dadanya, kemudian Rasulullah mengucapkan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama, kata Rasulullah, dan ajarkan dia semua arti-arti dari ayat-ayatmu. Makanya kalau misalnya ditafsir juga banyak tuh. Qala Ibnu Abbas, di tafsir Qurtubi, tafsir ayatul Quran Al-Karim, tafsir lagi tafsir Sa'rawi, banyak ya, tafsir itu banyak, banyak sekali dan berjilid-jilid. Tafsir itu apa? Mengulik ayat-ayat Quran, mengetahui mana-mananya, apakah perlu ditafsirkah atau gimanakah dia. Nah, kita insya Allah akan menziarahi makam Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi SAW langsung untuk paham agama. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti sampai di sana kita langsung turun, salat duha 2 rakaat, kemudian kembali lagi ke bus. Foto tentunya pasti harus wajib foto karena foto adalah agenda utama. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum saya istirahat, bagikan air minum kepada Bapak Ibu. Untuk Ibnu Umar kurang lebih meriwayatkan hadis sekitar 10.000. Karena Ibnu Umar membangun rumah sendiri di sampingnya rumah Rasulullah SAW. Jadi Umar kan karena sahabat, agak sedikit ngecit kata orang game, agak sedikit curang. Dia Rasulullah membangun rumah di sini, sampingnya langsung Umar. Jadi supaya nggak bolak-balik ngantar anaknya, Umar langsung bangun sendiri samping rumah Rasulullah SAW. Jadi di jendela Umar itu kelihatan apa saja yang dilakukan Rasul, seperti sholat tahajud Rasul, bagaimana duhanya Rasul, bagaimana keseharian Rasul, berjalannya Rasul. Semuanya Ibnu Umar tahu, dijadikan hadis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Hadis itu apa Bapak Ibu? Hadis itu yang pertama, kullu qaulin, semua yang diucapkan oleh Rasul. Yang kedua, kullu fi'lin, semua yang dikerjakan oleh Rasul. Kemudian apa lagi? Kullu takririn, semua yang diiyakan oleh Rasul. Itu tanya di situ. Jadi semua perkataan, semua perbuatan, semua yang diiyakan oleh menjadi sebuah hadis. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lagi sebelum kita istirahat? Ya. Nah, kita menikmati kiri kanan kita banyak gunung. Bagaimana dahulu? Itu kami Ya, tentunya belum ada jalan lah dulu kayak ini, belum ada aspal. Oke. Coba bayangkan dengan kerasnya batu-batu itu Rasulullah. Sendal udah ada dulu ya, slipper, sendal itu udah ada dari dulu. Nah, tapi sendal yang nggak kayak kita, tentunya sendal keras dari kayu, dari pelepah kurma. Bayangkanlah Bapak Ibu bagaimana letihnya Rasulullah dulu berdakwah sampai ke Taif malah dilempari batu, sampai ke Taif malah dilempari kotoran. Tapi Rasulullah apa? Sabar. Rasulullah malah mendoakan kaum tersebut. Itulah luar biasanya akhlak dari baginda Rasulullah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan nanti saya sampaikan. Kalau misalnya ada terkait umroh juga, Ustaz nanti ini gimana saya jelaskan. Kemudian Bapak Ibu tadi malam, alhamdulillah kemarin lusa, jadi 2 hari yang lalu saya setelah mesalurkan wakaf Bapak Ibu, nanti saya kirim videonya di grup semuanya. Dan sekarang kan ada ibu-ibu yang mau lagi wakaf. Ini saya minta satu persatu supaya sekali show, supaya tidak supaya semuanya tercatat dengan
dengan jelas, dan orang petugas haramnya bisa mengantarkan langsung ke masjidnya, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nanti Bapak Ibu ingat, niat saya bimbing tawaf berapa kali Bapak Ibu? 7 kali. Nanti kerjakan sendiri. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa membaca doanya, kalaulah mulut itu dilem dengan apa? Petunjuk dengan soal selasiban. Tapi Ibu niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahlul, sah umrohnya. Karena tidak ada rukun dari umroh itu tidak ada membaca doa. Tapi rukun umroh apa aja? Niat, tawaf 7 kali dengan berwudu, sa'i, tahlul, selesai. Ya, tidak ada doa. Kenapa kemarin Amri pakai doa? Supaya Bapak Ibu terus berdoa, terus berzikir. Baca di tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sah umrohnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, sah umrohnya. Di sa'i Bapak baca subhanallah walhamdulillah, sah umrohnya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, tahallul. Apakah bisa mentahalulkan sendiri? Baiknya Bapak berdua jadi saling mentahalulkan. Ya Bapak Ibu ya. Nanti yang mau umroh, Amri bimbing pertama niatnya, kemudian Bapak survive untuk melakukan umroh. Nanti kedua kali Bapak umroh, oh saya Ustaz alhamdulillah udah bisa Ustaz, alhamdulillah. Oh Ustaz saya alhamdulillah udah bisa Ustaz. Oh jadi kan tahu terus itu Ustaz, gini. Jadi ada cerita, ada pengalaman Bapak untuk umroh sendiri. Kalau nggak berani ya gimana? Berani berarti harus berani. Ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita sampai ke Mekahnya atau ke hotelnya maghrib. Jadi makan siangnya di jalan. Insya Allah nanti kita makan apa? Pak Diki katanya Pak Diki traktir. Gimana Pak Diki? Tidur. Dan tidur semua ya. Katanya Pak Diki mau traktir kita nasi berjamaah, nasi biryani, sama ayam, insya Allah. Nanti insya Allah tempatnya paling bagus kita carikan. Masnya udah tahu, masnya udah 7 tahun pengalaman di sini pola kali Tointa. Akang. Insya Allah nanti tempatnya terbaik kita kasih. Kemudian nanti di Ibnu Abbas ingat, kita cuma sholat duha, boleh tahiyatul masjid, tapi yang paling intinya di situ apa? Menziarahi makamnya. Kalau misalnya nanti nggak tahu ziarah makamnya, apa yang dibaca doakan aja. Al-Fatihah kan kepada sahabat. Al-Fatihah. Amin. Dan selesai. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada sahabat Nabi. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah pada tidur semua ya? Ya. Nggak apa-apa. Kita tidur dulu. Baca doa tidur. Kalau saya Bapak Ibu ya. Baca masing-masing aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.